Kita akan langsung berbincang dengan Dr. Ari Faryalsyam. Ingin tahu kami lebih jelas apakah benar Omikron itu bisa masuk ke Indonesia saat ini. Karena masih simpang siur kabarnya dan sudah dibantah pula. Dr. Ari Faryalsyam, kami ingin tahu dokter ini untuk upaya pencegahan juga agar kita tidak menerima varian Omikron ini. Seperti apa Dr. Ari? Ya, jadi kita memang mesti memahami ya, saya rasa bahwa ada satu varian baru yang saat ini oleh WHO sudah ditetapkan sebagai varian of concern. Jadi kita mesti hati-hati. Dan ternyata kan memang saya mesti lihat misalnya 2 minggu yang lalu itu baru 29 negara yang kena. Dan terakhir ini kita dapatkan, saya juga kemarin baru ngintip juga udah di atas 40 negara yang kena. Tapi yang kita mesti lihat bahwa ternyata jumlah kasus tersebut itu masih kecil dalam tanda petik ya. Dan itu masih kasus-kasus impor. Kasus impor maksudnya apa? Kasus yang memang baru datang dari Afrika, baik itu Botswana maupun Afrika Selatan. Cuma memang yang harus kita waspadai adalah jangan sampai, ini yang sampai saat ini adalah belum terjadi transmisi lokal ya, kalau untuk yang di impor tersebut ya. Kalau kalau di Afrikanya sendiri kan memang dia menular dari situ. Oleh karena itu memang pemerintah ini harus ketat, tidak boleh ada toleransi sedikit pun ya ketika memang ada kita sudah menetapkan setiap orang yang baru datang dari luar negeri itu harus di PCR. Ya udah, kita mesti konsisten. Kemudian kalau saat ini harus dikarantina ya harus karantina. Dok, jadi terkonfirmasi nggak dok, Omikron itu betul sudah masuk Indonesia atau belum masuk Indonesia sampai saat ini? Atau jangan sampai dia masuk Indonesia dok? Iya, sekarang begini, kalau kita bilang apakah ini bisa masuk, bisa saja. Karena kan memang kita kan tidak menutup pintu-pintu itu. Orang kan masih bisa datang dari luar negeri ke negara kita, baik itu juga mungkin WNI atau WNA. Itu yang poin yang harus kita perhatikan. Jadi itu bisa saja. Nah, cuman mungkin saya sampaikan begini agar masyarakat juga paham. Pemeriksaan PCR itu hanya menyatakan bahwa dia positif, misalnya COVID, ya, SARS-CoV-2. Nah, kalau dia bilang bahwa ini varian Omikron, itu ada satu proses lagi yang namanya pemeriksaan sequencing. Pemeriksaan sequencing itu dengan alat yang namanya next generation sequencing. Dan itu tidak umum, tidak banyak alat itu. Kayak kami punya, di FKUI punya, di Ekman punya, Litbangkes punya, kemudian satu lab yang itu GSI ada. Jadi terus terang saja nggak itu umumnya lab institusi pendidikan yang punya itu, atau juga Litbang daerah gitu ya, punya seperti itu, balai penelitian daerah misalnya. Dokter Ari, jadi upaya antisipasi agar Omikron ini tidak masuk Indonesia dengan keterbatasan alat bagaimana dok? Kenapa? Bagaimana upaya antisipasi agar Omikron tidak masuk Indonesia? Ya, prinsipnya adalah kita tidak boleh mentoleransi, artinya kalau kita sudah komitmen semua yang masuk itu harus di PCR, kita PCR. Kemudian kita juga mesti mengamati, artinya surveillance kita itu mesti ketat. Ketika ada outbreak atau yang kita bilang ada kluster-kluster baru, harus segera dilakukan sequencing. Jadi itu yang tadi, jadi kita mesti pastikan jangan sampai kita terlambat untuk melakukan isolasi. Ini yang penting sebenarnya. Karena kan selama ini pun kita terlambat, kalau Delta waktu di India kan begitu. Kalau sudah nyebar itu kita tinggal nunggu waktu aja gitu loh. Ini kan kalau dibilang sekarang kan kita lihat penambahan kasus juga masih di bawah 500. Ya kami pun yang saat ini bekerja di rumah sakit pun juga mengamati kasusnya 1-2. Tapi mesti saya sampaikan loh, Delta ini masih ada di sekitar kita. 2 minggu yang lalu saya ada pasien mau melakukan tindakan, saya lakukan swab PCR itu positif. Artinya apa, masih ada itu. Tapi tadi kasusnya udah sangat-sangat rendah sekali gitu loh. Jadi ini tetap memang harus diantisipasi oleh masyarakat bahwa Delta itu, bahwa virus SARS-CoV-2 itu masih ada di seputaran kita gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ari Faryalsyam, merupakan pakar kesehatan sekaligus juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat sore.